Dan oke, para subscriber semuanya, para pemuda di semuanya, ini adalah base camp kita semua, base campnya Mas Hanif, base camp para teman-teman yang setiap malamnya tuh kumpul ngopi-ngopi sambil guyonan, ning tetep oleh bayaran. Masuk. Dan ini silver play buttonnya Mas Hanif yang sudah datang di rumahnya. Nah ini. Oke, itu tempat buat kopinya. Jadi nyantai banget di sini, Bro. Nah, ya kan? Nah, jadi para teman-teman ini yang lagi ngegame itu juga ada yang tidur, Mas Hatma Prakoso. Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roni Wijaya dalam Inspirasi Pemuda. Nah, kali ini saya membuat konten atau membuat video di rumahnya Mas Hanif yang berada di Takran, tetap masih di Kabupaten Magetan. Nah, tidak lupa inti dalam video saya yang sudah saya buat tetap yaitu untuk mengedukasi, memotivasi ataupun memberi inspirasi untuk para pemuda ya di luar sana yang bahwasanya banyak pemuda zaman sekarang itu dia maupun lulus sekolah, lulus kuliah, dia malah bingung mau mencari pekerjaan apa, mau usaha apa. Nah, saya kali ini bersama Mas Hanif yang sudah di sebelah saya, yang sungguh yang saya anggap itu luar biasa, dan pada para teman-teman pun juga sungguh sangat luar biasa. Karena apa? Mas Hanif ini masih muda dan diakui sama teman-teman dia itu sebagai motivator kita di apa bidangnya, yaitu di melek digital. Yang maksudnya untuk para pemuda-pemudi yang di luar sana itu yang suka YouTuber, suka game dan lain sebagainya, seperti kata main YouTuber tapi tidak lama, nggak mendapatkan cuan, cara-caranya, terus berhenti di jalan. Nah, maka dari itu saya itu kenal Mas Hanif, sungguh luar biasanya. Saya selalu dibimbing untuk selalu membuat video yang intinya bermanfaat bagi kita semua. Karena apa? Banyak pemuda-pemudi yang gabung di rumahnya Mas Hanif yang main-main tapi apa? Selalu di branding sama Mas Hanif, dan 60% 70% pasti bisa. Karena apa? Banyak pemuda zaman sekarang itu banyak yang nganggur, daripada nganggur mainin HP yang nggak berguna, gabung ke sini pasti bermanfaat. Oke? Kita lihat, ini dia orangnya, Mas Hanif kita. Oke Mas Hanif. Oke, siap. Napa niku? Sipun. Buatan ganggu nggih? Mboten. Nah, nggih. Oke, tetap semangat. Gini Mas Hanif, mohon maaf sebelumnya sudah diberikan waktu untuk bincang-bincang yang Mas Hanif ini kan saya anggap, mungkin juga dianggap sama teman-teman yang sudah kenal Mas Hanif itu sungguh luar biasa. Luar biasanya apa? Mas Hanif kan sebagai motivasi kita, motivator kita. Karena apa? Zaman sekarang itu kan zamannya digital, Mas. Tapi banyak pemuda-pemudi itu di luar sana itu malah bingung. Seperti dia suka YouTube, mau konten apa, mau kenapa juga di tengah-tengah dia berhenti sampai akhirnya mengeluh dan putus asa. Nah, gitu Mas. Dan gini Mas, langsung saja saya itu tanya. Monggo. Nah, ya. Gini Mas Hanif, Anda kan sebagai motivator kita. Terus yang Mas Hanif lakukan, Mas Hanif memotivasikan untuk teman-teman itu supaya teman-teman itu tetap semangat di dalam melek digital, itu gimana? Atau mungkin nanti bisa dijelaskan melek digital itu apa sih? Gitu. Ya, panjang ya pembahasan tentang melek digital itu. Ya. Tapi intinya itu kita bisa berkreasi, bisa mengembangkan bakat, menyalurkan hobi kita sehingga bisa bermanfaat. Maksudnya bermanfaat di sini tuh bermanfaat secara
kita mendapatkan materi, bermanfaat kita mendapatkan relasi, pengalaman dan sebagainya itu kan. Mendapatkan ya jelasnya kalau kita kecimpung di dunia YouTube, di dunia Instagram dan sebagainya kan kita mendapatkan ujung daripada itu, kita mendapatkan popularitas dan kita mendapatkan cuan kan gitu. Mendapatkan akses dan sebagainya itu. Nah, teman-teman itu termotivasi itu karena ada istilahnya apa? Bukti nyata real di sekitar kita gitu loh maksudnya. Termasuk dari saya dan teman-teman yang sudah berhasil itu begini step by stepnya kita sharingkan. Kita nggak menggurui, bukan, kan keliru juga kalau kita menggurui ya. Artinya sama-sama kita belajar bareng gitu. Jadi dari teman-teman itu kan kembali lagi ada yang tipikal teman-teman itu, ada yang cepat, gerak cepat, maksudnya cepat pengen dan paham cepat gitu. Ada juga yang lambat, slow respon, ada juga yang belas nggak connect juga ada. Ya itu kembali lagi ke masing-masing orang itu gimana, kira-kira gitu sih. Motivasinya karena ini aja sih sebenarnya, karena teman-teman belum ngerti caranya cari uang dari digital kan gitu. Bukan kurang mengerti tentang mencari uang di digital kan. Dan alhamdulillahnya saya sudah fokus ngelutin digital itu di berbagai platform seperti YouTube, Google, Instagram, Facebook, terus kemudian dan platform-platform lain yang nggak bisa sebutkan satu-satu kan. Itu semua itu ada hasil nyatanya gitu. Nah, teman-teman itu banyak yang alhamdulillah ngikutin pengalaman-pengalaman yang kan gini Mas, jujur sih bahwasanya saya masuk gabung di sini itu sungguh sangat, bagi saya itu luar biasa. Luar biasanya kan begini, banyak teman-teman di luar sana itu yang hanya buang-buang waktu, buang-buang main HP, buang-buang kota dan sebagainya. Kan seperti itu. Dan masuk di sini itu yang pasti ibaratnya saya sedikit paham sih brandingan dari Mas Hanif itu siapa saja ibaratnya yang punya talenta dari game, dari musik dan sebagainya. Gimana dengan suka game, suka musik dan sebagainya itu bisa menghasilkan uang kan gitu Mas ya. Iya betul. Nah terus gini Mas tanya, kenapa ya Mas ya, itu kan ada juga Mas di Magetan itu sebenarnya banyak loh yang suka YouTuber, melek digital, suka game dan sebagainya. Intinya YouTuber sajalah. Dia itu kok sering berhenti di jalan. Terus terkadang dia bosen. Terus terkadang dia tuh wah lama ini nggak monet. Nah, ibaratnya sedikit lah Mas, cara-caranya atau trik-triknya atau mungkin gimana, tapi nggak usah disebutkan semua ya, seperti itu ya. Intinya balik kepada konsistensi, jangan berhenti sebelum berhasil. Artinya semua yang kita upayakan, semua yang kita keluarkan, baik dari materi, baik dari pikiran, tenaga, itu ketika kita konsisten terus pasti akan ada hasilnya. Maksud daripada konsisten di sini tuh nggak hanya kerja keras saja, tapi juga kerja cerdas. Kita mau open mind sama orang-orang yang sudah berhasil di YouTube kan gitu. Jadi jangan menutup diri. Aku pengenku ini dan itu. Pengenku konten sejenis ini, kontennya begini dan begitu. Jangan. Kalau kita pengennya gitu, kita artinya tidak mau open mind. Kita banyakin sharing aja sama teman-teman YouTube yang sudah istilahnya akunnya sudah monetisasi, akunnya sudah pin dan payout itu kan, kita bisa ambil pelajaran dari mereka. Dan gini Mas, saya tanya jadi supaya bahwasanya teman-teman atau pemuda-pemudi yang di sana itu biar semangat bergerak untuk usaha, semangat untuk kerja. Yang tanya Mas ini kan jujur-jujuran, dan saya sudah tahu sendiri dari teman-teman yang panjenengan sudah branding itu setiap bulannya itu yang sudah bisa Mas ya, udah bisa itu minim dia itu bisa menghasilkan cuan berapa? Paling minim teman-teman. Yang udah berhasil gitu kan? Ya udah berhasil gitu. Minimnya ya 30 mungkin 20. Nah, ini loh teman-teman, kita itu bukan menyombongkan diri atau gini apa. Terkadang itu
banyak pemuda-pemudi itu kalau memang belum ada buktinya dia belum mau bergerak. Dan intinya Mas Hanif ini sangat welcome kan Mas ya. Jadi semua teman-teman pemuda-pemudi yang punya karya tapi belum punya wadah, punya talenta bisa gabung di sini Mas ya. Tapi intinya kan tetap komitmen pada dirinya sendiri. Iya, sungguh-sungguh intinya gitu loh. Kita sharing bareng, kita belajar bareng, asal sungguh-sungguh kita pun juga senang sharingan, diajak belajar bareng kan juga senang. Ya. Memang di sini mohon maaf belum saya tanya tentang ibaratnya cara-caranya itu biar sebulan dapat segini kayak gitu. Mohon maaf itu masih privasi bagi grup kita. Ya intinya kan tetap Anda sendiri ya yang punya niat. Tapi ngomong-ngomong Mas Hanif pernah paling besar Mas Hanif sendiri itu meledos berapa? Maksudnya meledos berapa itu gimana? Meledos dapat cuannya sebulan atau mungkin berapa bulan atau setahun gitu. Nggak apa-apa Mas, ini kan biar satu hari pernah 50 juta. Satu hari 50 juta. Tapi kan nggak setiap hari, tapi kan yang ditanya kan beda satu harinya. Ya. Tapi kalau satu bulan pernah paling besar itu ini dari kan kita bahasnya digital kan. Dari digital itu sampai sebulannya itu pernah. Kira-kira totalnya 200 sekian lah. Luar biasa teman-teman. Ini Mas Hanif kembali. Ini tanya-tanya dulu, Bu. Mungkin bagi teman-teman yang seneng YouTube tapi belum melakukan kan. Ya. Kenapa kok banyak ibaratnya saya gini Mas, saya buat konten hari ini. Terus kenapa itu kok yang nonton itu kok sedikit? Terus ya seperti itu loh. Itu faktornya karena apa Mas ya? Faktornya biasanya kita pertama kurang konsisten, terus yang kedua kurang spesifik dalam konten. Ketika spesifik dalam konten itu maksimal, maksudnya kita bahasnya satu niche, satu tema, satu pembahasan gitu. Misalkan pembahasan tentang otomotif semua. Ketika itu dikonsisteni terus, pasti akan temu yang namanya cantolan algoritma sebuah platform YouTube itu. Akun YouTube akan pasti viral ketika tadi satu tema dilakoni, satu tema dijalani, terus kemudian setiap hari atau katakanlah seminggu 2 kali, tapi konsisten terus sampai kira-kira berapa 3 bulan. Pasti ada 1 atau 2 video. Walaupun memang awalnya itu nggak semua video langsung view-nya banyak nggak. Ya. Biasanya berawal dari 1 atau 2 video yang naik tinggi, terus kemudian kita kan jadi tahu. Oh video yang viral tuh begini. Oh video yang viral itu model-modelannya atau peminat penonton tuh yang kayak gini. Artinya hal yang meledos di YouTube itu atau viral di YouTube itu kita ambil pelajaran. Oh berarti aku harus gimana dengan konten yang seperti ini. Kalau bikin konten seperti ini berarti viral. Artinya bikin konten susulan atau sejenis yang pembahasannya sama. Ya. Awalnya gitu dah. Ya. Kalau itu sudah terjadi secara terus menerus, pasti konten yang lain yang belum viral itu akan menyusul. Oh gitu Mas ya? Iya. Oh sistemnya berarti umpamanya satu video itu memang viral. Iya. Jadi yang video-video walaupun ini nggak viral mengikuti gitu? Ya mengikuti. Sembari kita konsisten terus tadi. Ya. Kalau kita setengah-setengah, ya mungkin meledosnya cuma 1 kali atau 2 kali. Terus yang video lainnya nggak meledos. Kalau kita imbangi terus konsisten terus, pasti meledosnya nggak cuma 1-2. Jadi intinya tetap di kontennya Mas ya? Iya, balik lagi ke kontennya. Konten sama konsisten ya. Tapi gini Mas, gini. Seperti kata bahwasanya ada yang sudah tahu tentang YouTube, tapi ada kendala bahwasanya kok ini sub saya sudah memenuhi jam tayang sudah memenuhi, tapi kok nggak menet-menet. Iya, nggak menet-menet. Itu kendalanya apa Mas? Nah, biasanya seringnya terjadi itu kendalanya karena tidak mau memahami atau kurangnya memahami tentang copyright dan pedoman komunitas. Ya. Dua hal ini perlu dibahas atau perlu dipahami oleh konten kreator. Siapapun konten kreator harus paham betul tentang ini, karena boleh jadi kita memonetisasi channel itu
secara kebetulan, maksudnya delalah monet kan gitu. Ya. Nah, ketika kita nggak paham atau ketika kita tidak update apa itu copyright dan pedoman komunitas, nanti bisa aja kesandung di tengah jalan. Orang yang sudah berhati-hati memahami dan belajar terus tentang apa itu copyright, apa itu pedoman komunitas, itu aja masih bisa akunnya ke Dismon, akunnya ke Dismonet, itu masih bisa. Apalagi yang belajarnya setengah-setengah, gitu loh. Makanya lebih baiknya kan kita mengetahui dan benar-benar paham apa itu copyright, apa itu pedoman komunitas, sehingga apa sih kita untuk mengajukan monetisasi itu gampang, karena sudah mengerti kan artinya gampang. Terus ketika di kemudian hari itu kita mengalami dismonetisasi, kita bisa mengajukan ulang atau checking kembali tentang konten-konten kita sebelumnya yang tidak memenuhi standar gitu. Jadi itu loh para subscriber semuanya, para pemuda-pemudi semuanya, yang Anda itu setiap hari hanya habisin kota, habisin waktu, habisin baterai HP Anda, daripada dibuang-buang, lebih baik manfaatkan kan Mas ya? Ya betul. Manfaatkan. Dan juga itu ibaratnya kita itu kalau memang benar-benar kita itu terjun ke YouTube, jadi jangan asal-asalan kita itu bikin konten, jangan asal-asalan kita itu bikin video, tapi memang benar-benar kita harus memahami hal semua yang Mas Hanif jelaskan tadi yang Hanif ya. Terus konsisten itu harus dijaga. Konsisten sama kita sering sharing dan menjalin circle sama sesama YouTuber gitu. Artinya kan kurangnya kita bisa dilihat oleh orang lain, itu bisa kita jadikan masukan. Dan gini Mas Hanif, kan banyak toh pemuda di sini, saya hitung mungkin ada 20-an lebih orang. Yang Mas Hanif terapkan di sini itu selain Mas Hanif tiap harinya membranding teman-teman tentang cara-caranya, selain itu yang Anda terapkan apa aja Mas? Kok bisa kompak gitu loh teman-teman? Kita di sini nih orientasinya ini bukan orientasi istilahnya kan betul benar, boleh orang mengatakan di sini tempat kerja, di sini tempat mencari cuan, di sini tempat berkarya. Tapi orientasi utamanya bukan pada itu sebenarnya. Kita menerapkan kebermanfaatan orang itu, artinya gini loh, ini aku golek duit atau kita mencari uang itu bukan untuk diri kita, bukan. Kita berkarya itu bukan untuk diri kita. Kita berkarya itu atau kita mencari uang atau kita kerja sana dan kesini itu untuk kemaslahatan semua orang. Artinya untuk yang kita tanamkan dalam hati teman-teman itu, yang kita luruskan, yang kita pastikan itu jangan sampai kita itu mementingkan kepentingan pribadi. Kalau itu dipegang insya Allah itu, kalau saya kan masing-masing orang kan beda. Kalau itu saya dan teman-teman insya Allah ke situ arahnya, maksudnya kebermanfaatan bagi banyak orang. Dan apa itu? Ini Mas Nip, yang bahwasanya kenapa ya pemuda-pemudi yang di luar sana itu tadi Mas, seperti yang saya dari depan tadi, setelah lulus sekolah ataupun lulus kuliah, dia itu bingung mencari pekerjaan atau mencari usaha. Dan bahwasanya sebenarnya kan setiap makhluk hidup kita masing-masing itu punya talenta kan Mas. Walaupun talentanya apa ya, itu caranya kita itu biar tahu, oh ini loh pak saya, ini loh saya itu gini, rupanya aku tuh bisa, itu caranya itu menggali diri kita itu sendiri tuh di dalam YouTuber itu gimana Mas? Sebenarnya memang jalan rezeki atau jalan berkaryanya orang itu nggak selalu berfokus pada YouTube. Ada tuh temen yang mau dipaksakan kayak gimana di YouTube itu nggak cocok. Lah kalau udah ketemu, udah begitu, itu artinya berarti kan mau nggak mau pakai cara yang lain kan gitu. Bisa dengan jual beli online, bisa dengan TikTok dan lain sebagainya, kan bisa itu menghasilkan cuan semua. Lah maksudnya gini, kalau kita balik lagi, kita kan kadang kala ini loh talent kita atau fak kita
kita itu unggulnya di bagian apa sih, di bidang apa, kita unggulnya di bidang apa lah. Itu kadangkala nggak bisa kita simpulkan dari hati kita sendiri. Kadangkala yang tahu itu orang lain. Gue ini cocoknya loh. Misalkan teman kita ngomong, kamu itu pantasnya atau baiknya begini loh kan kadangkala kan itu tahu apa istilahnya kelebihan kita itu kadangkala orang lain yang tahu. Dan kita sendiri kadang malah nggak ngerti apa-apa tentang kelebihan kita. Nah, berhubung teman-teman itu kan bisa ngomong, kita tugasnya cuma satu, jangan menutup telinga. Artinya saran dan masukan orang lain itu bisa jadi sangat bermanfaat buat kita. Oh iya. Jangan menutup telinga, itu aja. Mas Hanif udah dapat silver button-nya berapa? Silver play button yang udah sampai rumah itu baru dua sih. Baru 2 ya. Oh iya. Requestnya sih 3. Kalau total silvernya kalau dari dulu di request terus ya kira-kira 7 atau 8 silver play button. Dan tapi kan nggak semuanya di request, 2 aja cukup. dan gini juga Mas Hanif, bahwasanya saya juga diterangin sama teman-teman, Mas Hanif itu gampang ibaratnya membuat konten, memviralkan supaya ibaratnya subnya tinggi, view-nya tinggi, itu kan gampang kan, seperti itu pasti ada cara-caranya. Tapi memang di sini kita nggak jelaskan kan itu karena rahasia pabrik lah. Tapi intinya kalau memang teman-teman pemuda-pemudi yang di luar sana itu pengen belajar bener-bener di dalam melek digital, media atau YouTuber, oke, Mas Hanif welcome. Kalau memang pengen gabung, ini rumahnya di Takran Mas ya. Iya. Kalaupun nggak gabung, maaf ya saya potong. Kalaupun nggak gabung boleh kok sharing, maksudnya sharing. Kita kan belajar bareng. Di sini tuh posisi saya ya sama masih belajar, masih harus banyak mencari tahu hal-hal baru. Ya. Gitu. Jadi nggak harus bergabung atau nggak harus kesini juga nggak harus. Ya. Artinya kalau memang kebetulan subscribernya Mas Bendot ini jauh rumahnya atau gimana lah, itu kan bisa lewat WA juga bisa lewat di DM Instagram saya bisa. Siap. Itu nggak harus kesini juga. Instagramnya apa Mas namanya? Hanif CHEE paling atas ya, Hanif CHEE. Siap. Oke Mas Hanif, mungkin saya sudahi video kali ini. Mudah-mudahan dari paparannya Mas Hanif, penjelasan Mas Hanif, untuk para pemuda-pemudi yang di sana yang memang dia suka YouTuber, suka musik, main film dan sebagainya, bisa bermanfaat untuk panjenengan sedaya. Dan cukup sekian, tidak lupa salam inspirasi. Siap, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Mas Bendot.